Wahyu Astabrata. Tan hening wening upaya mukti nuring pangastuti. Tetek anggayo mukti sentosa rahayu. Acur wungu nirdaya tan aspi sampurna. Dewi Kesuma, datanglah, kumohon. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Ampur Jala Sutra. Kakang Sukmo, tolonglah aku. Lepaskan aku dari penderitaan ini. Rara Sunti, aku datang. Aku akan menolongmu. Rara Sunti! Wahyu Astabrata. Serial sandiwara radio ini berlatar belakang sejarah Kesultanan Mataram, menggetarkan, mendebarkan, menggelorakan semangat, cinta, dan perjuangan umat manusia yang ingin menyibak misteri kehidupan ini. Didukung oleh Ferry Fadli, Eli Ermawati, Ivone Rose, Yuli Mulyana, Idris Apandi, M. Abud, dan artis-artis top lainnya. Cerita ini ditulis dan diolah oleh Bu Nergis Muryono, pengarah cerita dan naskah Agung Bahrodi, ilustrasi musik Hari Sabar, teknik dan montase Jamie Mumu, dengan sutradara Ferry Fadli. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Wahyu Astabrata dalam episode pertama ini dengan judul Carita Adi Purwa. Pada seri yang ke-29 ini didukung oleh para pemain Eli Burhan sebagai Nyai Wulung, Herman sebagai Ki Wulung, Norman sebagai Sukmo, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Pagi itu keadaan masih gelap sekali ketika Nyai Wulung bangkit dari pembaringan untuk berangkat menuju ke perigi mengambil air minum. Tetapi dia terkejut sekali ketika melihat bocah kecil berbaring di atas balai-balai bambu di serambi depan rumahnya.
Dia pun terpekik dan menjerit memanggil suaminya ketika tahu bahwa yang berbaring di balai-balai bambu tua itu adalah cucunya tercinta. Sukmo tetap berbaring di balai-balai tua itu, sekalipun dia tahu neneknya memanggil kakeknya. Namun dia tetap diam saja. Dia pura-pura tidur pulas dalam kecapean. Padahal dalam hatinya dia tertawa. Apa yang dilakukannya ini sungguh membuat kesal kedua orang tua itu. Kek, lihatlah kek, lihat. Ada apa? Ada apa, Nek? Pagi-pagi sekali kau teriak-teriak seperti orang tidak waras saja. Kek, lihat. Lihatlah di sana itu cucumu. Hah? Sukmo? Mengapa ia terbaring di sini, Nek? Alah, Nger. Nenekmu kau buat bingung 7 keliling. Kakekmu kau buat kalang kabut. Kemana saja kau selama ini pergi? Alah, mengapa tidak membangunkan kakek dan nenekmu? Tetapi kau berbaring di sini dalam keadaan dingin tanpa selimut. Minggirlah, Nek. Kau siapkan sana di tempat tidur. Biar aku menggendongnya. Aku akan membopongnya ke dalam. Kau kuat, kek. Dia adalah cucuku. Bagaimana mungkin aku tidak kuat menggendongnya? Aku akan membopongnya seperti ketika ia masih bayi. Sukmo, Nger, putuku, cucuku. Duh Gusti, matur nuwun. Sukmo, Nger, cucuku. Ternyata kau sudah besar. Kakek hampir tidak kuat menggendongmu. Dengan sedikit membungkuk, Ki Wulung memondong cucunya dan membawanya ke dalam kamar. Sukmo kemudian dibaringkan di atas pembaringan yang beralaskan tikar pandan. Sukmo tersenyum, tapi ia masih dalam keadaan tidur. Ki Wulung mengelus-elus rambutnya, lalu menepuk-nepuk pantatnya dengan kasih sayang. Nyai Wulung tidak bisa menahan diri. Dia segera menubruk dan memeluk cucunya. Sukmo, Nger, cucuku. Mengapa kau selalu pergi, Nger? Kau tidak tahu nenek dan kakekmu pusing 7 keliling. Sukmo, Nger, cucuku. Jangan pergi lagi, ya, Nger. Jangan pergi lagi. Sudahlah. Biarkan dia tidur. Dia pasti capek sekali. Lihatlah. Kakinya degil sekali. Nek, kau rebuskan air hangat. Lalu kau basuh kakinya yang pecah-pecah itu dengan lap. Ayo, cepat, Nek. Kasihan. Lihat, kakinya banyak tergores duri dan daun ilalang. Biarkan dia tidur, Nek. Aku kangen sekali, Kek. Aku kangen sekali. Di belakang tidak ada air. Tolong ambilkan air di perigi, Kek. Iya. Akan kuambilkan air di perigi. Ingat, Nek. Kalau dia nanti sudah bangun, kau jangan marah lagi. Siapa yang marah? Aku tidak marah. Kalau tidak ya sudah. Jangan dipikir lagi. Jangan bikin perkara lagi dengan cucu kita. Dalam menghadapi anak kecil, kita memang harus sabar. Harus mengerti apa yang harus kita lakukan. Jangan terlalu banyak menuntut pada anak kecil yang belum mampu mencerna dan memikirkan apa yang kita pikirkan. Biarlah anak kecil itu menelusuri dan mengembara dalam dunianya sendiri, Nek. Jadi kau suruh aku membiarkan cucuku agar keluyuran, begitu, Kek? Bukan begitu, Nek. Tetapi aku ingin agar dia tenang tinggal di sini bersama kita. Kau tahu, bapak dan ibunya pergi ke kota Raja Mataram, mengabdi ke istana untuk menggantikan kedudukanku. Nah, kau harus sadar hal itu. Sukmo masih membutuhkan kasih sayang kita.
masih membutuhkan kasih sayang bapak dan ibunya. Akan tetapi karena mereka kewalahan, maka kita harus bisa mendidiknya sebaik mungkin. Bagaimana aku mendidiknya? Kalau ia bandel dan nakal sekali. Ia badung banget. Aku dibuatnya kesal. Sukmo, kau jangan nakal ya, Ger. Kau jangan nakal, Tole. Tidak, cucu kita tidak nakal. Cucu kita tidak bandel. Tetapi cucu kita adalah anak yang pintar. Ia anak yang cerdik. Sehingga ingin tahu apa yang ada di sekelilingnya. Ia ingin tahu dan ingin mendapatkan hal-hal yang baru, Nek. Lain dengan kita yang masih nrimo ing pandum. Kita ini sudah tua, jadi tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Anak kecil kadang-kadang ingin berpetualang dan ingin mencari hal-hal yang baru di luar jangkauannya. Kalau anak kecil kita gebuki, kita sabeti, kita marahi, akhirnya ya seperti ini. Ia ingin berlari dan menghindari masalah itu, Nek. Aku tidak marah padanya. Aku tidak marah. Aku sayang pada cucuku. Aku mengasihinya. Kalau aku tidak mengasihinya, tentu aku membiarkannya pergi. Sukmo, Ger, cucuku. Sudahlah. Biarkan dia tidur. Nah, mari kita didihkan air untuk membasuh tangan dan kakinya. Alah, sudah sana-sana. Kau pergi ambilkan air di perigi. Di belakang tidak ada air. Di gentong juga habis, Nek. Iya. Tapi kau jangan menangis seperti itu, Nek. Jadi, aku tidak boleh kangen pada cucuku. Iya. Yang kangen itu bukan hanya kamu saja, Nek. Aku juga kangen. Aku juga rindu pada cucuku. Ya baiklah, kau persiapkan api di dapur. Aku akan ke perigi mengambil air, ya. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Ki Wulung segera meninggalkan cucu dan istrinya menuju ke perigi sambil membawa 2 belanga di dalam pikulannya. Dia terus menuruni tebing yang curam terjal menuju ke mata air di dekat rumahnya. Sementara itu, Nyai Wulung mendekap cucunya dengan air mata berleleran di kedua pipinya yang mengeriput. Bibirnya bergetar tertahan dan bergetar terus membisikkan dan menyebut-nyebut nama cucunya yang dikasihinya. Dia memeluknya erat-erat. Sukmo, Ger, cucuku. Kau marah pada nenek. Kau marah pada kakek. Maafkan nenek jika nenek salah. Bukan maksud nenek memusuhimu dan menghajarmu. Tetapi itulah wujud kasih sayang nenek padamu, Ger. Nenek ingin agar kau menjadi anak yang baik. Menjadi anak yang penurut, pintar dan pandai. Jangan ya, Ger. Kau jangan pergi lagi. Kasihan nenek. Kasihan kakek yang siang malam memikirkanmu. Sukmo, Ger, cucuku. Jangan membuat kesal nenek ya. Jangan membuat kesal kakek. Bantulah kakek dan nenekmu. Bukan untuk kakek dan nenek, Ger. Tole, cucuku. Tapi untuk masa depanmu. Demi kebaikanmu. Sungguh, Ger. Nenek tidak pernah bermaksud marah padamu. Apalagi memusuhimu. Sama sekali tidak pernah. Sayang. Apa artinya kasih sayang dan cinta bila hanya diucapkan di dalam lidah dan bibir?
Oh. Oh. Aku akan mencari diriku sendiri. Dan aku akan mencari jawabnya. Bagaimana mendapatkan cinta kasih dalam hidup ini? Kalian orang-orang tua yang jahat. Kalau bapak dan ibuku pergi ke Mataram tidak minta izin padaku, kalian tidak menyalahkannya. Tapi kalau aku yang pergi, kalian marah padaku. Ini sulit kuterima. Dan aku tidak akan menerimanya. Aku akan menentukan pilihan hidupku sendiri sesuai apa yang kuhendaki. Kalian tidak bisa melarangku. Kalian tidak bisa menentangku. Nah, kau basuh cucumu. Sudah kudidihkan air. Ini cepat. Kau basahi air dan kau lap kaki cucumu itu. Oh, kasihan sekali. Ia nampaknya baru saja pulang dari perjalanan jauh. Kita yang lebih tua harus arif dan bijaksana, Nek. Kita tidak boleh mengikuti kemauan hati anak kecil. Sehingga kita pun berjiwa seperti anak kecil yang belum nalar dan belum mengerti apa sebetulnya yang dilakukan. Apakah itu baik atau tidak? Apakah itu benar atau salah? Kita yang sudah tua dan banyak makan asam garam, kita mestinya mengalah. Orang yang mengalah itu luhur di akhir nanti, Nek. Kau harus bisa mendidik cucu kita agar tidak menyimpan suatu dendam, Kek. Aku tiba-tiba menjadi takut sekali. Takut? Kenapa mesti takut? Aku takut. Takut jika ia keras kepala dan menyimpan dendam dalam hatinya. Ya, setiap anak kecil selalu menyimpan apa yang dialaminya. Kalau ia disayangi, ia pun ikut menyayangi dan membalas menyayangi. Kalau ia dipukul, ia pasti ingin membalas memukul siapa yang memukulnya. Kalau ia kita sakiti, pasti ia memiliki rencana untuk menyakiti kita. Camkan itu baik-baik. Sukmo itu masih terlalu kecil untuk diajak berembuk masalah hal-hal yang berat. Kau paham hal itu kan, Nek? Aku tidak tahu. Ya, barangkali kau sudah lupa bagaimana mengasuh Ware saat itu. Ware, anak kita? Iya, Ware anak kita yang saat ini telah memiliki seorang putra. Memiliki seorang anak laki-laki yang sama-sama nakal. Tidak, Ware tidak nakal. Tidak senakal Sukmo. Iya, sifat dan kelakuan anak itu kadangkala memang tidak jauh berbeda dari orang tuanya. Kacang mongso ninggal anjarane. Itu peribahasa orang Jawa. Bahwa anak kecil itu pasti sifat dan tingkahnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan orang tuanya. Kalau orang tuanya maling, ya anaknya pasti jadi maling. Kalau orang tuanya menjadi petani, maka anaknya pun akan belajar menjadi seorang petani yang baik. Jadi, seorang anak itu terbentuk dan menuruni sifat orang tuanya. Itu baik atau buruk. Jadi kita tidak bisa menyalahkan anak cucu kita, Nek. Apakah dia itu keras? Apakah dia itu lembut? Apakah dia itu baik atau jahat? Tergantung bagaimana kita membentuknya. Aku salah, Kek. Apakah aku salah? Oh tidak, tidak, Nek. Cukup lama kita hidup bersama. Cukup lama saling mengisi kekurangan dan kelebihan kita. Kalau aku salah, kau yang mengingatkan. Kalau kau salah, ya tentu saja aku yang berkewajiban mengingatkanmu. Tetapi dasarnya kamu ini keras, bandel, dan cerewet semau hatimu.
Sehingga kau selalu menyesal setelah kau melakukan apa yang kau lakukan. Aku ini salah ya, Kek? Salah dan benar. Benar atau salah. Semua itu sudah berjalan sesuai dengan apa yang ada di dunia ini. Kita memang lahir dari dua hal yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Aku selalu melakukan kesalahan padamu. Juga pada anak cucuku. Tapi kesalahan itu bisa diperbaiki. Bisa dibenahi. Kau tidak marah padaku, Kek? Ah, marah. Iya. Marah padamu. Untuk apa? Untuk apa marah, Nek? Aku sudah cukup kenyang dengan marah-marah. Aku ini ingin berusaha mengendalikan diri agar aku tidak marah lagi. Kalau aku marah kepadamu, percuma aku menasihatimu agar tidak marah pada cucumu. Kita harus berusaha lebih arif, Nyai. Itu kamu. Tapi aku ternyata belum bisa. Bisa, Nyai. Manusia pasti bisa melakukan apa saja jika ia mau berusaha. Lain hal jika ia tidak mau berusaha. Sifat dan tingkah laku manusia yang jelek sekalipun bisa diperbaiki. Asal mau berusaha, mau melatih, dan merubah dengan sungguh-sungguh. Demikian pula dengan dirimu, diriku, diri kita. Kita bisa menjadi orang tua yang arif, bijaksana, sabar dan rimo jika kita memulainya. Kita mau menyadarinya bahwa kita memang manusia lemah, letak dari segala salah, lupa, murka, dan rusak. Sandiwara Radio ini masih Anda dengarkan di channel YouTube Satria Collection. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Sunyi, hening menyelimuti kediaman Ki Wulung. Nyai Wulung tersenyum haru pada suaminya. Dia berusaha mencerna apa yang disampaikan suaminya. Nyai Wulung termangu. Dia memandang suaminya, lalu perlahan-lahan menunduk dan menuang air panas ke dalam periuk. Air panas yang mendidih itu dia campur dengan air dingin dari perigi yang diambil suaminya. Lalu dia mencelupkan tangan dalam periuk yang berisi air itu. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silahkan menunggu kelanjutan kisah Wahyu Astabrata ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.